Ini saya datang ke tempatnya Pak Akhyar ini karena tertarik ya dengan bisnis. Lewat dari mana kok tahu? Kok kenal? Dari YouTube. Waktu itu pernah nonton YouTube kita sih. Terus tadi pagi sempat datang ke sini dan sempat diajak keliling sama tim AFM. Iya betul. Kemana coba? Saya kurang paham tadi di AFM Center ya. AFM Center. Nah, saya nggak tahu kalau di sini sama satu lagi di AFM Teratai. Iya Teratai situ. Kalau Jadi, boleh tahu apa coba? Jenengan melihat di AFM Center dan AFM Teratai itu apa yang kira-kira jenengan bisa ambil manfaatnya atau ada pemikiran apa yang akan bisa sampean ambil dan praktekkan di sana? Dari dua tempat itu, pertama saya lihat yang lumayan besar ya kalau dari kasat mata. Yang satu lagi diarahin yang untuk skala kecilnya. Kecil, ya. Nah, kalau kenapa dikasih dua itu karena kita memang pertama tempat saya nanti rencana buka itu masih nggak luas lah, makanya kan dikasih dua ya, opsi. Artinya kan tak kasih pandangan ini yang center, ini yang biasa, biar jenengan tidak merasa kadang-kadang gini kaget, Mas. ya. Iya kaget. Aduh, masa saya besar aku nggak bisa ya buka seperti ini. Iya, makanya tak tunjukkan juga yang outlet yang kecil. Yang kecil. Ya dari situ sih kita jadi karena tadi didampingin ya sama tim, kita lebih pede lah Pak untuk bisa lebih lanjut. Karena kan kemarin sempet dengar kekurangannya ini, itu bukan dari Pak Akhyar ya, kita sempet nanya-nanya yang lain juga. Nah makanya kita pengen lihat langsung benar nggak sih. Makanya kendala sebenarnya saya kemarin itu mau menanyakan kendala sebenarnya. Bukan masalah keuntungan. Kalau keuntungan wajar ya. Kendalanya ini yang harus kita bisa antisipasi di kemudian hari gitu sih sebenarnya Pak. Nah makanya dari tadi sebelum ini kan sempat ngobrol juga sama Pak Akhyar. Ternyata ya benar kata Pak Akhyar, orang bisnis itu ya sama kayak orang menikah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Frostcast AFM. Cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Alhamdulillah kali ini Mas Akhyar kedatangan tamu spesial. Di momen-momen seperti ini banyak dari subscriber AFM yang menelpon Japri ingin belajar tentang frozen food. Nah kali ini beliau jauh-jauh dari Jakarta ingin sharing secara langsung dengan Mas Akhyar, ingin lebih tahu siapa dia. Yuk kita kenalan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Maaf, bisa berkenalan secara langsung aja dengan teman-teman Frozenia Mas, karena di sini di AFM ini alhamdulillah kita juga welcome dengan siapapun, dan untuk alangkah baiknya Mas bisa memperkenalkan secara langsung. Saya juga belum kenal loh sebelumnya tadi. Oh iya. Kan kita juga baru ketemu kan. Oke, silakan langsung aja perkenalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman, saya dari Jakarta. Mas Rahman. Iya. Jakartanya mana? Jakarta Selatan sebenarnya lebih. Jakarta Selatan itu tepatnya di daerah mana? Tepatnya Pancoran Kalibata. Pancoran Kalibata. Barangkali nanti Mas Akhyar kesasar sana kan bisa mampir. Oh iya betul. Nanti kita temenin gitu. Oke. Ini saya datang ke tempatnya Pak Akhyar ini karena tertarik ya dengan bisnis. Lewat dari mana kok tahu? Kok kenal? Dari YouTube. Waktu itu pernah nonton YouTube kita sih. Jadi ya kita coba gali-gali, akhirnya dapat kontaknya Pak Akhyar. Ya, di mana? Dari YouTube juga. Dari YouTube juga. Iya. Terus? Makanya kita kontak Pak Akhyar, kita janjian ya. Akhirnya ketemuan di lokasi ya, di tempatnya Pak Akhyar langsung. Jadi dengan cara seperti itu saya pribadi berharap bisa banyak menyerap ilmu dari Pak Akhyar ini yang menurut saya sih sudah expert banget untuk bisnis frozen seperti itu sih Pak. Nah di sini menunjukkan apa? Dia mendengar gak cukup, ya kan? Selama ini kita komunikasi lewat Japri atau WA atau telepon lah ya. Iya betul. Merasa kurang cukup sampai-sampai berani dan menyempatkan cari waktu, cari momen bisa datang secara langsung di AFM Center, yaitu daerah Batang sini. Batang. Berarti kan ingin melihat secara langsung. Betul Pak. Terus tadi malam datang jam berapa? Informasinya kan sampai bermalam di sini. Saya kebetulan kemarin datangnya itu jalannya itu sore karena hari kerja ya. Ya. Kebetulan anak saya sekolah, jadi
sekitar jam 3 sore sih. Makanya kita sampai sekitar Pekalongan itu jam 9. Oke. Gitu. Terus tadi pagi sempat datang ke sini dan sempat diajak keliling sama tim AFM. Iya betul. Kemana coba? Saya kurang paham tadi di AFM Center ya. AFM Center. Nah, saya nggak tahu kalau di sini, sama satu lagi di AFM Teratai. Iya Teratai situ. Kalau jadi, boleh tahu apa coba? Jenengan melihat di AFM Center dan AFM Teratai itu apa yang kira-kira jenengan bisa ambil manfaatnya, atau ada pemikiran apa yang akan bisa sampean ambil dan praktekkan di sana biar teman-teman Frozenia para subscriber tahu? Dari dua tempat itu, pertama saya lihat yang lumayan besar ya kalau dari kasat mata. Yang satu lagi diarahin yang untuk skala kecilnya. Ya. Nah, kalau kenapa dikasih 2 itu karena kita memang pertama tempat saya nanti rencana buka itu masih nggak luas lah, makanya kan dikasih 2 opsi. Artinya kan tak kasih pandangan ini yang center, ini yang biasa, biar jenengan tidak merasa kadang-kadang gini kaget Mas. Ya. Iya kaget, aduh. Saya besar, aku nggak bisa ya buka seperti ini. Iya, makanya tak tunjukkan juga yang outlet yang kecil. Yang kecil. Ya dari situ sih kita jadi karena tadi didampingin ya sama tim. Kita lebih pede lah Pak untuk bisa lebih lanjut. Karena kan kemarin sempet dengar kekurangannya ini. Itu bukan dari Pak Ahyar ya, kita sempet tanya-nanya yang lain juga. Nah makanya kita pengen lihat langsung benar nggak sih. Nah, kendala sebenarnya saya kemarin itu mau menanyakan kendala sebenarnya. Iya. Bukan masalah keuntungan. Kalau keuntungan wajar ya. Kendalanya ini yang harus kita bisa antisipasi di kemudian hari gitu sih sebenarnya. Nah makanya dari tadi sebelum ini kan sempat ngobrol juga sama Pak Ahyar. Ternyata ya benar kata Pak Ahyar, orang bisnis itu ya sama kayak orang menikah. Iya. Harus. Awal-awal mungkin kelihatannya bagus. Setelah menjalani, ya kebetulan saya udah nikah juga, ya tahulah kondisinya. Iya. Ya jadi memang harus tidak boleh main-main. Coba-coba. Iya betul. Iya. Jadi nggak gampang menyerah lah menurut saya sih. Betul, intinya di situ. Iya seperti itu sih Pak. Makanya sebenarnya banyak sih Mas, orang berjalan menjalani sesuatu itu memang yang paling dibutuhkan adalah pondasi. Betul. Ya kan? Iya. Kita melihat sebuah bangunan besar, gedung besar, memang kita lihat dengan teropong, dengan kasat mata bagus bangunan itu. Iya. Ya kan? Tingkat, wah aksesorisnya, modelnya bagus. Tapi di balik itu ada sesuatu yang modalnya banyak, tapi nggak terlihat. Iya. Apa itu? Pondasinya. Ya kan? Iya. Betul. Setinggi apapun, tapi kalau pondasinya itu tidak bisa meyakinkan, bisa menopang setinggi tingkat bangunan itu, ya mohon maaf, kan sama. Iya. Nah, kalau jenengan ingin menanyakan apa sih resikonya, apa sih yang perlu kita siapkan, bukan cari keuntungannya. Iya. Satu, masalah pemasaran. Betul. Mengenalkan brand, kompetitor, sebenarnya banyak. Cara bagaimana mengolah produk ini karena pasti akan terkejar dengan sebuah namanya expired. Iya. Ya kan? Kadaluarsa. Itu bagaimana mengatasinya? Nggak asal jalan ya alhamdulillah, nggak jalan ya innalillahi kan gitu. Kan nggak seperti itu kan? Iya, betul. Makanya dari produk aja kita harus bisa mengantisipasi, mencari produk yang sekiranya bisa jalan. Fast moving-nya juga harus bisa mempelajari di situ. Berarti nggak semua produk kita jual. Berarti pertama adalah melihat pasar, Mas. Betul. Pasarnya, segmennya kemana, produk apa yang layak, yang efisien, yang laku di daerah itu kan itu. Itu pertama. Yang kedua, juga kadang-kadang ada persaingan, Mas. Betul. Persaingan berarti tentang servis, pelayanan, tim kita, manajemen. Itu memang banyak yang perlu diserap, yang perlu dipersiapkan oleh tim awal dalam pondasi itu. Artinya banyak tingkatan lah. Iya, betul. Ya sama dengan menikah tadi. Iya. Bagaimana harus bisa mengambil hatinya istri. Setelah punya istri, setelah punya anak, bagaimana dengan mengelola anak. Ya kan? Dalam arti mendidik anak itu bagaimana. Kan gitu. Iya, iya. Dan nanti setelah punya anak, tambah dewasa, bagaimana menyekolahkan anak, bagaimana kita hidup dengan menantu. Loh. Bertahap kan? Iya. Tapi insya Allah bisa dikatakan mudah, Mas. Asal apa? Niat. Mau tahu nggak? Apa tuh? Niat itu pasti, Mas. Iya. Ya itu ada mentor, Mas. Iya. Betul atau tidak? Betul. Kita ingin menyeberang sebuah lautan. Kita nggak perlu bisa belajar bikin kapal, Mas. Iya.
Asal kita bisa mencari orang yang bisa bikin kapal, kita kasih uang atau bayar, bisa kan? Atau kita menginginkan sebuah gedung bangunan yang tinggi, nggak perlu kita belajar jadi kuli bangunan. Iya. Ya kan? Sama dengan itu. Ya. Dan alhamdulillah saat di Frozennia ini, di AFM ini kita bikin grup Mas, enaknya di situ nanti. Jadi yang jelas kata Bob Sadino itu nggak usah takut, langsung jalani. Tapi ya nanti setiap ada kendala diskusi, tanyakan, udah itu aja sebenarnya. Tapi itu tadi memang ada rambu-rambunya. Iya. Tadi harus tahu cari produk yang fast moving itu, ya kan. Terus cara menjualnya, setidaknya keuntungannya sekian. Kalau buka itu jangan deket-deket dengan kompetitor yang lebih besar. Jangan. Kalau ibarat kata, kalau konsepnya itu seperti Jenderal Sudirman, triknya itu. Apa tuh? Jenderal Sudirman itu bisa menang, informasinya itu sejarahnya kan perang gerilya. Iya. Dia merasa kekuatannya nggak besar. Dia merasa kekuatannya masih kecil. Kan nggak mungkin dia menyerang markas Belanda secara langsung. Iya. Namanya bunuh diri. Iya. Betul apa tidak? Senjatanya juga beda. Iya. Nah, makanya kita gerilya dulu. Jauh dari markas Belanda, kita gerilya. Setelah kita kok mampu suatu saat, umpama kok bahasa kasar ini, kok menandingi dengan mereka, ya nggak masalah. Iya. Gitu loh. Itu hati-hati. Iya. Ya bener, mohon maaf, rezeki itu Allah yang ngatur. Betul. Tapi usahanya kan diserahkan pada kita. Iya. Betul, ya kan? Betul. Contoh kecil, kita jualan di kuburan, mohon maaf, di makam. Kalau zaman dulu siapa yang mau beli? Kalau sekarang memang beda ya. Iya. Makamnya sekarang makam rame ya. Nah, artinya apa? Tapi kalau jualan di makam, bahasa orang tetap laku Mas, satu orang tapi. Iya, ada. Tapi kalau kita mau jualan di pasar, artinya itu tempat jual beli, bisa dikatakan laris. Iya. Laku dengan laris beda nggak? Beda. Nah, disitulah. Iya. Makanya konsep seperti ini memang perlu dari Mas Air, welcome, silahkan. Ya, nanti yang jelas kita kan nggak sebatas inilah. Nanti teman-teman juga silakan bisa japri kok. Iya. Gitu. Kita yang paling pokok kalau menurut aku tadi Mas, butuh mentor. Betul. Butuh diskusi. Kalau jenengan dalam membina rumah tangga, mentornya siapa? Diskusinya sama siapa? Sama mertua, sama orang tua, dan sama istri. Iya. Jangan sampai orang luar ikut campur. Betul. Betul apa tidak? Betul. Sama dengan Frozen. Ya, didiskusikan dengan istri atau dengan orang yang sampean pandang membidangi di dunia itu. Insya Allah perjalanan sampean itu ada tantangan. Tapi tantangan itu kalau kita mau berpikiran positif akan jadi mudah. Betul. Gitu. Itu yang paling pokok yang perhatikan tuh Mas. Iya. Produk, fast movingnya itu, terus manajemennya hati-hati. Kita bukan tidak percaya sama karyawan, tapi disiplin. Iya, betul. Disiplin, manajemen, insya Allah jenengan sudah pengalaman lah dari situ. Gitu. Terus nanti kalau produk mau menjelang expired ya bisa nanti dipromo lebih mudah. Gitu loh. Tapi yang paling pokok kalau menurut saya itu ada juga yang tanpa disadari orang Mas. Apa tuh Pak? Yaitu insya Allah di acara besok di catering, bisa saya siap aja itu. Salah satunya adalah 5 jurus AFM dalam pelayanan. Itu bisa diterapkan di dunia perkantoran, bisa. Diterapkan di dunia rumah tangga bisa. Berbagai bisnis bisa. Salah satunya adalah pelayanan. Pelayanan dalam arti keramahan. Iya. Ya kan? Iya. Intinya kalau dengan orang lain bisa ramah, kira-kira orangnya gimana? Yang kita ramahin itu? Iya, pelanggan. Senang kan? Senang. Iya. Ada feedback jadinya nanti. Itu yang sangat luar biasa dan yang paling pokok, dia nanti akan apa yang kita dapatkan? Dia balik lagi, beli lagi. Oke, balik lagi, apa lagi? Berarti dia nanti biasanya bawa orang lain lagi. Itu yang sangat luar biasa. Promosinya. Kita nanggapi jelek, dia juga akan membawa informasi jelek. Betul. Kita memberikan suatu informasi baik, tanggapan yang baik, keramahan, dia juga akan memberikan informasi ke orang luar, tetangga, temennya juga positif. Iya, betul. Itu. Betul. Ya kan? Iya. Kalau saya cerita gini sama teman-teman ini, ibarat kata kita tahu Mas, pekerjaan orang cleaning service. Dia menyapu dan ngepel katakanlah. Umumnya kan gitu. Mohon maaf. Kalau ada orang yang datang dengan tiba-tiba membawa kotoran, artinya kakinya kotor lah. Kira-kira kalau kita jadi cleaning service, perasaan kita rata-rata sebagai orang umum gimana? Marah, Pak. Jengkel ya? Iya, jengkel. Marah ya? Iya, udah capek-capek. Udah capek-capek. Oke. Terus suatu saat
Jenengan sudah membersihkan seperti itu, ditanya sama bos atau owner. Mas, kok duduk-duduk sih mas? Kok nyantai-nyantai? Iya pak, sudah saya bersihkan semuanya pak. Iya. Gak apa-apa, memang kenyataan sudah bersih. Iya. Dilihat 1 hari sama nongkrong aja. Padahal udah bersih semua. Udah bersih, ya udah mas. Besok Saman berangkatnya seminggu sekali aja. Karena nggak ada yang dikerjakan. Iya. Betul apa tidak? Iya. 1 minggu dilihat terus, dikontrol sama ownernya, sama bosnya. Kayak duduk-duduk aja. Duduk-duduk aja. Ya udah mas, Saman berangkatnya 1 bulan sekali ya. Gimana coba? Iya kan jadinya. Ya kan? Gaji per hari, gaji per minggu sekali, gaji per bulan kan beda. Betul. Lama-lama jenengan malah nggak kerja, dikeluarin. Karena udah nggak butuh lagi orang udah bersih. Gitu. Artinya apa mas? Di saat ada orang yang datang membawa kotoran, harusnya kita bangga. Bangga. Nah bangga gimana? Berarti tempat kita banyak yang mengunjungi. Betul. Ya Pak tidak? Ya. Tempat kita ada yang datang. Tempat kita banyak yang merespon, ya kan? Kalau nggak mau dikotorin, teman-teman, ya kan? Kalau nggak mau dikotorin harusnya gimana? Ya udah tutup aja tokonya. Tutup ya. Ya kan? Nggak ada yang datang. Kantornya tutup. Ya kan? Tapi mohon maaf juga mas, itu ada tata caranya. Etikanya ada. Oke, orang datang itu dengan kotoran. Tapi ada tata caranya mas. Gimana Pak? Caranya gini, di saat dia datang, tetap senyumin walaupun dia bawa kotoran. Tapi nanti bersihkan di saat dia sudah pergi. Iya. Betul Pak tidak? Betul, betul. Kalau dia masih datang, terus sekelihat kotor, langsung kita bersihkan, dia tersinggung nggak? Tersinggung. Nah, disitulah kadang-kadang kita itu tidak bisa mengondisikan di situ. Iya, sehingga yang datang itu merasa tersinggung. Oke, kita bicara jelek lagi. Di saat tempat itu kotor, artinya pagi kita sudah bersihkan, kita apel, terus ada orang yang datang membawa kotoran. Terus kita biarin aja. Setelah dia pulang, orang pertama tadi, ada orang yang kedua. Melihat kondisi toko kita kotor, gimana komentarnya? Yang pembelinya tuh yang datang ini ya jadi ngerasa gimana aja. Berarti melihat kondisi, oh berarti kotor. Toko ini nggak pernah dibersihkan, ya padahal tadi pagi sudah. Iya, nggak keurus lah. Ya kan, berarti apa? Orang yang kedua dia tidak mau tahu. Makanya kita kalau menjadi penjual, pedagang harus yang ramah dan baik tanpa memperdulikan itu orang mana. Iya. Tak lihat mas, platnya luar kota. Sehingga kita membedakan, jangan. Iya. Barangkali dia datang, dia mau cari oleh-oleh ke tempat kita, dia mau ngasihkan saudara yang nggak jauh dari tempat kita. Kalau kita menanggapi dengan jelek, dia kan cerita sama saudaranya, Mas, tadi aku beli di toko frozen itu loh mas, kok orangnya judes, tanggapannya kurang baik. Di mana sih? Itu deket dengan rumah sampean itu. Masa sih? Ya kan? Ya. Jadi intinya kita nggak usah membanding-bandingkan ini orang luar kota, jauh dari mana, nggak perlu. Intinya siapapun dia, orang kecil, orang besar, orang dekat, orang manapun, tanggapi dengan baik. Betul. Itu. Oke, coba apa lagi yang coba saya tanyakan? Untuk masalah bisnis ini ya? Iya. Nah, palingan kan operasional kalau saya pribadi sih Pak. Operasional dari kan kalau menggunakan freezer atau chiller itu kan berarti kan butuh daya listrik. Nah ini yang masih jadi pertanyaan sebelum ketemu Pak Ahri. Berapa wattnya gitu? Ya pengeluaran untuk membayar listriknya biasanya kan itu. Itu aja sih sebenarnya. Sebenarnya gini, kalau bicara watt itu kan tinggal kita kalikan. Kurang lebih yang ukuran 600 liter itu 300 watt atau 250 watt. Tinggal kita kalikan, kita punya berapa freezer dan daya berapa yang kita butuhkan. Komputer dan tambah lampu, ya kan? Kalau untuk biaya besar banyaknya, sebenarnya kita nggak konsentrasi di pengeluaran, mas. Gimana Pak? Mas, aku bingung mas, mau gaji karyawan sekian. Mending aku tak kerja sendiri aja. Aku bingung mas, bayar listriknya sekian. Jadi inilah kadang-kadang letak kelemahan kita. Konsentrasinya di pengeluaran. Jangan, itu akan menjadi beban kita untuk berpikir positif ke depan. Berpikirnya gimana? Penjualan. Iya. Artinya apa? Yang bayarin listrik, yang bayarin karyawan bukan kita, tapi dari pembeli. Iya. Gimana caranya pembeli itu bisa sebanyak mungkin datang? Gimana caranya profit kita itu bisa stabil? Udah itu aja. Bisa mempermainkan promo, bisa mempermainkan beli 1, 2 atau 10 ada harga berbeda atau harganya itu bisa terjangkau. Udah itu aja. Tadi intinya tuh bagaimana menutup pengeluaran, ya bagaimana kita
membesarkan dari penjualan. Itu tadi salah satu aja, yaitu keramahan. Ya. Mohon maaf Bapak, silakan. Mau nyari apa? Bakso, nugget, mohon maaf, mau dijual lagi apa dikonsumsi sendiri? Itu aja. Ya. Segmennya dia mau nyari apa? Kita arahkan. Kadang-kadang ada tipikal, kan namanya tipikal pembeli kan berbeda-beda, bermacam-macam. Ada yang, udah Mas, ntar aku tak mau lihat-lihat dulu. Boleh. Tapi dengan perpisahan yang bagus. Jangan di saat dia bilang seperti itu terus kita pisah. Ya udah kita biarin. Jangan. Ya udah Ibu, kalau mau lihat-lihat dulu, silahkan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, panggil saya ya, saya di sini. Beda kan perpisahannya kan? Iya. Tapi kalau di saat dia tanpa ada perpisahan, cuma perpisahan biasa aja, ya udah Bu, aku tak mau ya. Permisi Mas, ada yang bisa saya bantu? Oh udah Mas, tak lihat dulu, katakan seperti itu. Setelah dia ada sesuatu yang ingin ditanyakan karena perpisahannya tadi tidak bagus, dia ingin tanya malu. Berarti kan keramahan kita belum ada. Iya. Nah di situ, sebenarnya cuma di situ. Nah, yang paling pokok bagaimana mengenalkan brand toko kita. Di sekitar kita itu, oh ternyata di dekat sini ada ya toko frozen, itu yang perlu kita siarkan brand itu. Pentingnya mengenalkan siapa kita, di mana outlet kita, apa jualannya, itu juga perlu kita kenalkan kepada orang sekitar. Termasuk dari branding. Itu cara dari promo mengiklankan, mengenalkan itu bermacam-macam cara, Mas. Intinya di situ. Gitu. Jadi mengenalkan biar mereka itu tahu, walaupun nggak beli, tahu dulu. Ngelihat dulu lah Pak. Iya. Walaupun contoh nama di kontennya Mas Sayar kan juga ada itu. Brand memberikan nama brand yang terbaik, nama adalah sebuah doa, dan cara mendesain brand juga harus ada ilmunya. Contoh mohon maaf, lihat aja toko frozen Alfa Frozen Mart, dia nggak beli, cuma lihat lewat gitu. Lewat aja, masuk nggak? Masuk. Besok di saat dia mau acara di malam tahun baru atau ada acara apa mau beli bakso, ingat, oh iya di sana kemarin saya lihat itu ada rame-rame, ada toko frozen, masuk nggak? Masuk. Jadi menyiarkan, memberikan informasi, memberikan ilmu. Oke, saat ini nggak dipakai, tapi kalau sudah masuk, dipastikan suatu saat akan jadi manfaat, itu aja. Berarti triknya banyak. Branding ya Pak. Branding, gitu loh. Terus ada lagi pertanyaan saya nih, sebenarnya kekhawatiran pribadi aja sih Pak. Iya. Bukan sedikit suuzon sebenarnya. Iya. Namanya kalau tempat toko, dan toko itu terbuka ya, orangnya bisa masuk. Beda kan sama orang misalnya kayak toko listrik, ada batasnya. Oh iya, artinya pelanggan boleh masuk ya. Kalau frozen kan seperti itu Pak. Nah kita antisipasi kalau ada pengunjung yang nakal, kan kita kan nggak bisa satu-satu kita atau kita tuduh. Beda kan sama kayak di Matahari atau di Department Store, ada alatnya keluar bunyi ini. Nah kalau ini kan masih skala kecil lah. Antisipasinya gimana, handlingnya gimana, seperti itu sih sebenarnya Pak. Yang waspada itu bagus, tapi gini, jenengan harus punya keyakinan. Usaha bisa ditiru, rezeki nggak bisa. Contoh kecil aja, ini banyak teman-teman yang belum tahu juga loh. Ya, contoh mohon maaf, saya punya karyawan. Ini nggak usah dengan pelanggan, dengan karyawan aja. Karyawan. Ya. Saya punya karyawan yang ikut kerja sama saya. Mereka tak gaji 1 bulan sekian. Ya. Berarti uang saya atau harta saya tak berikan sama karyawan. Betul. Karyawan itu mengartikan bukan uang, tapi itu rezeki. Rezekinya karyawan. Iya. Uang saya menjadi rezekinya karyawan. Karena dia diberikan haknya. Betul Pak. Tapi yang saya berikan bukan rezeki saya. Jadi saya menggaji karyawan itu bukan rezeki saya, uang saya. Iya. Tapi rezekinya karyawan. Karena rezeki itu tidak bisa seorang pun yang bisa ngambil. Iya. Sudah ada jatahnya. Oke? Iya. Yang kedua, bila karyawan itu tidak baik dengan saya, mohon maaf, mengambil tanpa izin. Betul. Apa artinya? Bahasa orang kan kasarnya kan mencuri. Mencuri. Ya. Dia mengambil tanpa izin. Bener yang diambil itu uang saya, harta saya. Tapi sebenarnya dia yang mengambil rezekinya sendiri. Betul. Yang pertama tadi dengan halal, yang kedua tidak halal. Tapi kalau ketahuan, ya udah saya singkirkan. Berarti aku tidak mau berhubungan lagi dengan orang seperti itu.
Tapi saya nggak merasa kehilangan rezeki. Itu yang diambil bukan rezeki saya, uang saya. Aku yakin ada penggantinya. Rezeki itu tidak akan bisa terambil. Harus punya keyakinan dulu. Nah, untuk mengantisipasi, kenapa kok saya dahulukan hati pondasi ini? Biar kita mengalami apapun, secantik apapun, secanggih apapun, selihai apapun, tetap namanya ada kekurangan. Mau polisi aja belajarnya di lapangan, ya kan? Polisi itu bahasa orang kan pinternya di lapangan. Karena sering menghadapi kejahatan seperti ini, hukum aja berubah-berubah karena kejadian-kejadian yang berbeda dan berbeda. Nah, ya kan? Nah, untuk mengantisipasinya ya salah satunya adalah CCTV. Ya. Terus timnya dimaksimalkan, yang sekiranya kalau tempatnya agak luas, mohon maaf, tempatnya agak luas, itu berarti butuh pandangan bagaimana pergerakan dari pembeli ini tidak mereka mudah untuk mengambil. Artinya apa? Kejahatan itu tidak datang dengan niat, tapi dengan kesempatan. Ya kan? Nah, berarti contoh kalau di frozen food itu diusahakan kan ada kadang-kala kan ada rak di tengah itu agak pendek. Biasanya kan freezer kan mubeng Mas, muter. Nah, itu di tengah-tengah yang freezer tengah ada raknya itu kalau bisa jangan tinggi. Sehingga kita yang memantau dari depan, dari pojokan itu melihat pergerakan orang itu tahu. Oh, berarti itu ada maksudnya. Ya, ada tujuannya. Ya. Kalau mereka itu terlalu tinggi raknya, nah, kalau CCTV-nya nggak ada, tanpa CCTV itu juga kurang pas. Beresiko ya. Beresiko. Gitu loh. Itu juga artinya ada apa namanya mengantisipasinya seperti itu juga. Jadi makanya Mas Ayar lebih cenderung untuk produk non frozen dry itu lebih saya cenderungnya di pinggir. Ya makanya kalau hal-hal kayak gini kan kita nggak ada di pikiran Pak. Ya. Karena nggak pernah ngelakuin. Kalau Pak Ahyar kan ngelakuin, jadi kayak yang Pak Ahyar bilang tadi polisi. Iya. Karena udah sering ngelakuin, jadi teknisnya ngerti ya. Itu sebenarnya sih. Terus identik, mohon maaf, kasir di depan Mas. Ya. Depan, salah satu sisi silakan. Kalau pribadi saya, pengalaman saya kurang srek atau saya kurang suka kalau di belakang. Ya. Ibarat kata perpisahan orang itu di saat dia meninggalkan outlet kita, toko kita itu masih ada kesempatan di depan. Makanya kalau saya suka dengan teman-teman tuh identik kasir itu di depan. Kanan kiri silahkan. Ya, itu contoh. Itu untuk mengantisipasi dari pertanyaan jenengan biar teman-teman atau pelanggan itu tidak ada, mohon maaf, kesempatan. Gitu. Ya. Oke. Nah, tapi itu tadi jangan takut lah. Iya. Tapi kita usaha tetap Allah yang gitu, betul. menentukan. Yang penting derajatnya waspada itu tetap harus. Betul, iya. Gitu. Oh iya Pak. Ya itu tadi kalau saya kan ngeliatnya dari kacamata orang luar ya. Iya. Kalau saya pribadi kan beberapa bisnis yang memang bisa bertahan terus, apalagi kemarin waktu ada pandemi ya Pak. Iya. Kan yang saya tangkap ini kan saya orang awam Pak ya, bukan orang bisnis. Yang gimana? Setahu saya kan makanan, kesehatan. Ya paling itu aja sih yang emang orang mau nggak mau harus, kalau makan orang makan kan, kalau nggak kenapa? Kalau kesehatan kan orang sakit harus minum obat. Sakit aja kan butuh makan. Ya betul. Makanya bukan saya butuh obat aja kan. Nggak bakal bisa juga kalau. Iya. Nah makanya saya bilang kayaknya kelihatannya kalau frozen ini bisnis ini sangat-sangat besar lah untuk mencari profitnya gitu. Gini, memang sangat luar biasa Mas. Iya. Sangat menggiurkan, tapi dengan catatan. Iya. Bisa mengelola apa tidak? Ya betul. Gitu loh, ya kan? Semuanya tinggal mengelola apa tidak. Kita menemukan, kita mendapatkan apa sesuatu yang baik, tapi yang paling sulit kan mengelolanya, maintenance. Tapi memang Mas, kalau untuk dunia frozen food, kalau bagi saya, bagi saya loh itu menggiurkan. Secara umum, misalnya makanan kan, apa sih sekarang itu manusia kalau nggak mau instan? Iya betul. Iya kan? Singkong aja sekarang sudah mulai masuk Thailand. Frozen. Oh frozen ya? Iya kan? Iya. Iya kan? Oh iya. Iya kan? Buah sekarang aja sudah bisa di frozen. Iya kan? Apa coba nggak di frozen Mas? Daging segar, ikan segar, rata-rata semua masuk Mas. Iya betul. Gitu loh ya kan? Pizza, apalagi buahnya ibarat kata gitu loh. Kayak bahasa orang tuh praktis. Iya, kalau orang Indonesia mungkin terutama yang kota besar ya Pak, kalau saya lihat sih pengennya tuh makanan sekali beli bisa bertahan lama dan cepat ngelolanya kayaknya, makanya ada frozen ini. Iya.
Dan apa aja sekarang kan bisa coba. Iya. Bumbu aja, apa aja sudah bisa dikatakan nggak bisa diomong lah. Iya betul. Pokoknya segala sesuatu yang disimpan dalam freezer, dibekukan namanya frozen toh. Iya betul. Gitu loh. Makanya berarti kan coba orang kan lebih penting makan daripada obat, mohon maaf. Betul. Artinya kan obat ibarat orang sakit katakanlah mohon maaf ini. Iya. Ibarat orang itu sakit 1 bulan sekali. Tapi kalau makan kan setiap hari. Betul. Iya. Ayo. Iya betul. Ya kan? Makanya kan saya lihat itu dari situ. Gitu loh. Nah disitulah jujur aja peluang frozen food ini untuk teman-teman sangat luar biasa. Tapi asalkan bisa ngelola juga. Iya. Ya, karena apa? Itu tadi banyak teman-teman yang menggeluti dunia frozen food ini, Mas ya. Yang tidak mengetahui pondasinya, asal punya uang, ya, asal punya tempat, betul. Apalagi, ya kan? Seperti itu sih Pak. Asal punya uang, asal punya tempat, asal seakan-akan punya kesempatan, momen, ya kan? Melihat orang lain kesempatan cuma itu. Tapi kalau tanpa pondasi ilmu atau komunitas, boleh sih. Ilmu itu sambil berjalan, tapi kan butuh pendamping, ya kan? Lama juga Pak ya. Ya butuh pendamping itu bisa cepet, sama butuh pendamping loh Mas. Iya betul. Gitu loh, itu tadi. Iya Pak betul. Tapi itu tadi pondasi yang awal adalah gimana caranya mindset kita itu usaha bisa ditiru, rezeki nggak bisa Mas. Itu insya Allah akan lebih menenangkan kita di saat kita menghadapi kendala apapun. Pondasinya dalam hati. Betul Pak ya. Itu loh. Ya makanya dari sini akhirnya kan saya pribadi jadi lebih percaya diri lah. Karena setiap bisnis kan pasti ada resiko. Kalau dari masukan Pak Ahyar ini kan resiko itu harus dihadapi lah. Oke, terus kira-kira apa lagi Mas yang bisa disampaikan dengan teman-teman Frozenia setelah berkunjung di AFM ini? Kira-kira ibarat orang pulang itu bisa membawa apa coba? Biar teman-teman tahu gitu. Ya, ini dari pengalaman pribadi aja ya. Pertama memang pas mau buka bisnis ini saya ngelihatnya cuma dari kacamata orang pembeli, bukan. Setelah tahu berkunjung ke tempatnya Pak Ahyar, saya jadi lebih optimis mungkin ya. Saya bukan jadi pengecer aja, bisa jadi saya jadi distributor nanti yang besar seperti ini dan punya cabang yang lebih banyak. Nah, dan intinya sebenarnya saya sama istri saya untuk memulai bisnis itu niatnya itu sebenarnya membantu orang biar bisa menyerap tenaga kerja, sebenarnya sih itu aja Pak. Bukan cuma saya yang senang, orang-orang sekitar saya atau masyarakat luas bisa kebantu dengan bisnis saya, bukan pembeli aja ya, jadi karyawannya lebih banyak membantu orang, sebenarnya itu sih Pak. Yang kayak Pak Ahyar bilang nyari berkahnya aja bermanfaat, seperti itu sih. Boleh. Ya itu tadi termasuk punya cita-cita yang sangat bagus ya kan, termasuk membantu perekonomian daerah kita ya kan, membantu pemerintah dalam kondisi memperkecil pengangguran gitu kan, betul, membuka lapangan pekerjaan, itu semua termasuk luar biasa. Tapi itu tadi kuncinya, jangan merasa rezeki kita diambil oleh orang lain atau karyawan kita. Artinya dengan berbagi, dengan apa namanya menggandeng dari beberapa orang dijadikan tim, itu bukan dan jangan rasa takut mengurangi rezeki kita. Ya kan? Iya betul. Dengan adanya banyak tim, berarti rezeki kita akan tambah besar. Tambah besar. Ya kan? Tapi sedikit pun tidak akan bisa terkurangi. Betul. Iya. Oke teman-teman, untuk semuanya para subscriber AFM, disinilah Mas Rahman bersama istri sudah tahu seperti apa sih AFM sebenarnya. Iya betul. Saya juga tadi ajak ya, ke atas juga. Sempat lihat ke ruangan-ruangan atas. Kalau menurut saya sih gimana? Pak Ahyar itu udah jadi industri kayak, karena ada tim-timnya banyak, ada marketing, ada IT, ada manajemen. Kalau saya ngelihatnya mungkin perjalanan saya untuk jadi kayak Pak Ahyar agak lama dulu gitu. Karena saya masih juga lah. Nanti siapa tahu kan rezeki usaha bisa ditiru, rezeki nggak bisa, Mas. Betul, siapa tahu nanti bisa lebih besar daripada Mas Ari, kan nggak tahu. Amin. Gitu. Iya. Kita yang penting bisa bermanfaat untuk orang lain dan orang banyak, kan betul, gitu. Nah, artinya di sini untuk teman-teman Frozenia, para subscriber AFM, jangan takut. Sekali lagi, Mas. Kadang-kadang ada yang calling sama Mas Ahyar. Mas Ahyar, sebenarnya saya malu. Saya nggak berani mau telepon, mau gabung. Awalnya cuma iseng-iseng aja, tak japri, tak ping, tapi ternyata dibales. Ternyata Pak Ahyar sendiri. Ataupun saya mau gabung ke grup Frozenia, saya malu, saya belum punya usaha, saya baru punya 1 freezer. Saya jawab, loh,
Makanya dengan adanya satu freezer itu gabung dengan Mas Ayar biar cepet jadi beberapa freezer. Ya kan? Kalau teman-teman mau gabung dengan saya, menunggu punya freezer 15, menunggu sudah besar, nggak usah gabung, bersaing aja. Ya kan? Ngapain? Artinya tujuan saya itu biar ilmunya Mas Ahyar, pengalamannya Mas Ahyar, kita bikin komunitasnya, kita bisa bermanfaat kok. Gitu loh, Mas. Betul, Pak. Ya kan? Iya. Kita mau nyari apa? Iya, Pak. Ya kan? Kadang-kadang orang itu juga aneh, saya malu. Bergabung, saya baru punya satu freezer, saya baru di rumah aja loh. Ya kan? Berarti nggak mau besar itu. Nggak mau besar kan? Berarti kan penghalangnya siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Makanya beranikan diri untuk maju ke depan. Musuhmu adalah dari dirimu sendiri. Musuhmu adalah penundaanmu. Musuhmu dari egomu. Kan itu. Iya. Mas Ahyar cuma memberikan motivasi, kritik, saran, nasihat. Cuma itu aja. Iya. Tapi yang bisa merubah siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Allah tidak akan merubah pada suatu kaum jika kaum itu tidak mau merubah pada dirinya sendiri. Oke. Betul, Pak. Ya. Boleh silakan pesan sama subscriber AFM. Apa yang bisa saya sampaikan untuk penutup acara ini? Kalau menurut saya, kalau memang ada yang mau mulai usaha frozen, untuk konsultasi ke Pak Ahyar ini memang menjadi satu perhitungan ya. Karena Pak Ahyar menurut saya open banget secara ilmu. Nggak semua orang mau membuka pengalaman atau ilmu yang didapat, apalagi masalah usaha. Banyak kan orang, saya pribadi pun belum bisa seperti Pak Ahyar. Kalau saya punya usaha dan maju, kadang-kadang kita masih takut nanti jangan-jangan jadi saingan kompetitor seperti itu. Nah kalau Pak Ahyar ini beda. Dia itu yang kayak tadi dibilang, motonya Pak Ahyar ini yang dibilang rezeki gak ketukar, ya kan Pak? Nah itu mungkin. Dan saya pribadi arahnya pengen ke sana, tapi ya itu berproses. Belum bisa seperti Pak Ahyar ini. Makanya saya bilang kayak Pak Ahyar sebesar ini ya mungkin karena dari hatinya, pondasinya itu gitu. Banyak kan orang mungkin sudah mulai lama bisnis tapi karena pondasinya belum kuat ya mau naik bangunannya ya runtuh lagi gitu. Makanya saya lihat ya itu. Kalau menurut saya sih kalau untuk bisnis frozen ya Pak Ahyar ini bisa jadi panutan lah seperti itu, Pak. Oke, tolong juga Mas aku dibantu untuk teman-teman di seluruh Indonesia, khususnya teman-teman yang ada di Jabodetabek, diundang sekalian Mas di tanggal 28 itu di Bogor. Iya, nanti tanggal 28 September ya, Pak? Iya. Di Bogor. Bulan ini apa nih Pak nama eventnya? Gathering untuk ini sendiri ya, punya Pak Ahyar ya? Iya, Frozenia lah. Frozenia ini ada acara di Bogor tanggal 28, bisa langsung kalau untuk daftarnya ke Pak Ahyar. Di link ini aja. Oh, di link ini aja nanti. Saya sendiri sudah ini kok. Sudah daftar. Sudah daftar nanti 28 datang gitu. Berarti karena acara itu kita spesialkan ke orang-orang pemain Frozen, terus orang-orang yang baru simpatisan lah. Ya kan bisa baru simpatisan loh ini, belum mulai loh ini. Oh, baru. Silakan, nggak apa-apa. Pengen tahu aja. Iya, nggak apa-apa. Terus sambil karyawannya Mas, aku kadang-kadang kalau bicara, aku itu mengerti Mas. Ya. Aku itu bisa, tapi untuk menyampaikan tim saya nggak bisa Mas. Aku boleh nggak ngajak tim saya? Boleh. Oh iya. Iya kan? Edukasi training lah ibaratnya. Iya. Nah di situ nanti juga ada cara perawatan freezer, cara marketingnya, bermacam-macam lah Mas. Kesempatan yang sangat luar biasa. Iya betul. Gitu loh. Sekalian kita bikin komunitas kepengurusan per provinsi nanti Mas. Per kabupaten, kota kita akan bikin. Artinya apa? Ya kita nggak berhenti di sini lah. Iya. Kalau ada apa-apa kan saling bantu jadi Pak. Apalagi masalah regulasi atau masalah ini nanti bisa dibantu sama. Kalau ada komunitas kan kita lebih kuat ya. Betul. Nah, seperti itu sih Pak. Yang penting tadi maju dan terbang bersama. Iya. Oke. Itu aja? Iya, itu aja Pak. Ya. Boleh? Ya. Itu aja untuk teman-teman sedulur Frozenia di mana saja berada. Terima kasih kunjungannya Mas Rahman. Iya. Semoga apa yang jenengan tadi lihat, jenengan dengar secara langsung di kantor AFM maupun di center outlet AFM, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan barokah. Amin. Bisa sampai terapkan di rumah Jakarta sana, dan mudah-mudahan di kesempatan nanti Mas Ahyar di saat keliling di daerah Jakarta bisa mampir. Siap, kita nanti temenin ya. Oke, terima kasih Pak ya. Sama-sama. Yuk kita pamitan sama teman-teman. Ya. Oke, itu aja yang bisa saya sharingkan dengan Mas Rahman. Mudah-mudahan bermanfaat Mas ya. Ya, amin. Dan sekali lagi untuk teman-teman di mana saja berada, selalu ikuti di channel Alpha Prosomat ini. Cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dari saya cukup sekian. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AFM Frostcast, sukses selalu.